kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerakmu hamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerakmu hamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wasyukurillah, wa nikmatillah. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Murni bahwa hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, ada rekan-rekan guru SD Sukamaju 3 yang sudah menyempatkan hadir pada hari ini mengabulkan undangan dari rekan sejawat kita yang akan melaksanakan di sini aksi nyata budaya positif dari tugas guru penggerak. Alhamdulillah acara hari ini yaitu judulnya adalah aksi nyata budaya positif. Dengan susun acara pembukaan sudah saya buka tadi. Yang kedua adalah sambutan drama utama sekaligus pembuka nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Susunan yang ketiganya penyampaian materi oleh ibunya sendiri. Kemudian keempat sesi tanya jawab dan penutup kesimpulan dan doa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan untuk acara selanjutnya saya langsung ke acara kedua, yaitu sambutan ramah tamah sekaligus pembuka acara kepada Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat saya persilakan. Wassalamualaikum. Terima kasih atas pemberian waktu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala alihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa lagi bisa menyaksikan rekan kita CGP dalam pembahasan 1,4 modul 1,4 yaitu aksi nyata dalam tugasnya tentang penerapan budaya positif yang akan dilaksanakan di SD Sukamaju. Alhamdulillah kuliah ini dalam melaksanakan atau menjalankan mengikuti bimbingan CGP ini berjalan mulus tanpa ada hambatan apapun selama mengikuti ini. Mudah-mudahan diberi kelancaran oleh Allah, kesehatan kita semua ya, khususnya kepada beliau, kepada kita semua diberi kesehatan. Mudah-mudahan dari awal kuliah mengikuti dari mulai pendaftaran sampai nanti panen karya di bulan pembukaan aksi ini
hanya dikit. Acara ini, pertemuan yang pertama ini saya buka dengan resmi. Ya. Saya ucapkan kepada Assalamualaikum. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan motivasi dan dukungannya yang begitu besar, begitu luas untuk kuliah khususnya dan untuk kita sebagai peserta. Untuk selanjutnya supaya tidak membuang waktu, mari kita dengarkan, perhatikan paparan atau penyampaian materi yang akan diberikan oleh kuliah. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di siang hari ini alhamdulillah Ibu dan Bapak telah berkenan menghadiri undangan saya, yaitu dalam rangka untuk aksi nyata diseminasi modul 1.4 tentang penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas di SD Soekarno 03. Maksud dari aksi nyata ini atau diseminasi artinya saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 harus mengimbaskan kembali berbagi ilmu yang telah saya dapat selama saya mempelajari pendidikan guru penggerak di modul 1, yaitu yang diakhiri di modul 1.4. Terima kasih juga karena telah mengganggu waktunya yang seharusnya mungkin sekarang sudah pada pulang ya, tapi masih menyempatkan diri untuk ikut serta belajar dan terus belajar. Walaupun kita sebagai guru ya, tapi kita tetap harus belajar menambah ilmu kita, menambah wawasan kita ya. Belajar itu tidak ada hentinya. Kita harus menjadi pembelajar sepanjang hayat ya. Perkenalkan dulu, di samping kanan saya ada fasilitator saya yang bernama Ida Prihatinisi. Kemudian di sebelah kiri saya ada pengajar praktik saya, Bu Ella Nurlaila Sari. Nah, dimulai dari pertanyaan tematik. Coba, apakah Bapak Ibu semuanya setuju atau tidak setuju dengan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3? Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira mana yang Ibu Bapak setuju? Yang nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Nomor berapa? 3. Nomor 3 ya. Nah, dari pertanyaan ini kita akan jawab di materi yang akan kita pelajari hari ini. Sebelumnya mari kita bermain dulu ya. Sobeklah secari kertas kecil, coba sekecil aja, secuil. Kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Benda atau barang atau apapun yang sangat berharga dari Bapak Ibu semuanya, tulis di kertas kemudian dikepal. Ini pasangan ya, dikepal. Nanti jangan sampai tahu di teman Ibu Bapak di sebelahnya, jangan sampai tahu apa yang Ibu Bapak tulis ya. Jangan sampai tahu apa yang Ibu Bapak tulis. Kemudian setelah dikepal, mintalah teman Anda, pasangan Anda untuk membukanya. Mau dirayu, dibujuk, dirayu, atau diancam sekalipun atau apapun ya, disuap supaya bisa membuka kepalan tangan sebelahnya. Bergantian, coba.
Coba lakukan sekarang. Sudah ditulis? Yang sudah ditulisnya dipegang, digenggam. Ayo, Pak Ade sama Bapak. Pak Ade mau sama Bapak. Buat Ibu, Ibu sama Bu Hendy. Sekarang di kepal. Yang berharga dulu ya. Yang satu berarti misalkan Pak Iman sama Bu Inwil. Pak Iman merayu Bu Inwil, atau boleh merayu, boleh gimana saja supaya membuka tangan. Begitu juga Bu Inwil ke Pak Iman membuka tangan ke saya. Jadi berarti tangan yang di kepal kan cuma sebelah ya, yang sebelah tangannya lagi meminta atau merayu. Silakan mau dengan cara merayu boleh, membujuk atau meminta dengan memelas ataupun memaksa boleh. Silakan. Ayo dimulai. Ya, supaya tangannya bisa terbuka. Coba, apakah bisa terbuka atau tidak? Siap mulai? Sudah ditulis? Sudah ditulis? Benda yang paling berharga mau? Ayo, coba. Ayo. Boleh merayu, boleh memelas, boleh mau minta dengan paksa. Apakah Bu Wiwin mau membuka tangannya? Sebaliknya, Bu Wiwin merayu Pak Iman. Apakah Pak Iman mau membuka? Boleh. Tangan yang satunya misalkan ingin memaksa, buka tangannya memaksa teman. Pak Iman buka. Sama itu tadi ada Pak Iman ada. Pak Iman tuh dia lagi. Saling memberi. Coba. Ada yang berhasil. Ada yang berhasil lakukan. Dari Pak Iman. Ada yang mau membuka berhasil atau yang hati miliknya. Tulis yang ya dibuka, angkatan yang dibuka. Gampang dirayu. Pak Iman dan Bu Inwin yang kekeh mempertahankan barang berharga miliknya. Baik, nggak bisa dikasih ini. Roda. Berarti yang terbuka berapa orang? Satu. Berarti itu tidak berharga. Dua ini dibuka. Ini mah tidak berharga, tapi kenapa bisa sama sehati? Ini. Perubahan paradigma stimulus respon tentang teori kontrol atau teori pilihan. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Dari stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berarti yang berhasil gampang terpengaruhi. Tapi di dalam teori kontrol pilihannya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti ya. Nah, sekarang yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu kalau yang di sini alhamdulillah tidak ada yang memaksa ya, tidak dipaksa ya, tidak dipaksa, rela, bukannya rela ya, tidak dengan paksaan. Nah, karena semua perilaku di teori kontrol memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, yang bisa dibuka tangannya berarti orang lain itu bisa mengontrol diri kita. Kalau yang kekeh, yang kageh berarti hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, kemudian yang stimulus respon berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Tetapi yang teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Saat dibujuk gagal, kalau orangnya memaksa, ya dipaksa harus dibuka, berarti itu orangnya pemaksa, ya. Nah, saat pemaksaan gagal, tetapi di dalam teori kontrol pilihan adanya kolaborasi atau konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada kolaborasi berarti Pak Iman sama Bu Wiwin mungkin ada bisa kolaborasi kerja
sesuatu yang menjadi lebih baik. Cara pandang kita itu selalu positif. Cara pandang kita ya, selalu positif. Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Nah, kita pelajari lebih lanjut ya. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Cocok di era zaman sekarang ini ya. Sekarang kan kita dihadapkan ke pembelajaran kurikulum merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu seperti yang sudah kita pelajari di PMM juga sama ya, di modul di guru penggerak juga sama. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa kita itu sebagai guru hanya menjadi sebagai penuntun atau sebagai among ya, yang dikenal dengan istilahnya tiga trikon itu tuh kuri, handa, yani ya. Jadi pendidikan pada zaman dahulu berbeda dengan pendidikan yang sekarang yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan sekarang itu harus berpihak kepada murid ya, harus berpihak kepada murid dan murid, sampai disebutnya murid dan murid harus 3 kali. Saking pembelajaran kita ini harus berpihak pada murid. Kalau dulu siswa itu kan hanya diberi ilmu pengetahuan oleh guru ya, tanpa memperhatikan kebutuhan dari murid itu sendiri ya. Dalam pendidikan sekarang kita harus mengedepankan murid, malah istilahnya ada istilah yang menghambat pada murid. Bukan konotasi negatif menghamba artinya harus menjadi pelayan murid ya, tetapi harus memperhatikan setiap karakteristik dari murid ya. Atau dengan sekarang ada istilah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran yang menitik beratkan pada karakteristik siswa ya. Jadi sekarang kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita harus jadi tidak hanya bisa diperintah oleh orang lain, tetapi kita juga harus bisa memerintah diri sendiri, yaitu dengan timbulnya motivasi dari diri sendiri. Nanti ada ke bawahnya ya. Nah, pentingnya membangun budaya positif di sekolah itu sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu tadi pendidikan yang berpihak pada murid. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, nah, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Ya. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, yaitu untuk menciptakan murid yang merdeka. Nah, syarat utamanya adalah harus adanya disiplin yang kuat. Dimulai dari diri yang memiliki motivasi internal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Apa artinya motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Ya, dari luar ke dalam. Nanti ada di sini ya. Sekarang yang akan kita pelajari tentang konsep-konsep inti budaya positif, yaitu ada 6. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hubungan, penghargaan, restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi dan 5 posisi kontrol. Kemudian restitusi dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa sih disiplin positif itu? Nah, disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah,
sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal itu apa sih? Nah, baca boleh? Baca nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia ya, yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakangnya. Kemudian sebetulnya nilai-nilai kebajikan universal itu ada sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang di tujuan sekarang kurikulum merdeka ya, supaya anak itu mempunyai karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di profil pelajar Pancasila itu yaitu ada yang ke satu ada apa? Beriman. Ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebenekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, itu disiplin positif ini akan membawa murid pada nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah di kita juga sudah mulai diterapkan ya, diterapkan di kelas kita sedikit demi sedikit. Nah, sekarang mengenai tadi motivasi perilaku manusia. Tadi motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang menurut KBBI ya. Dorongan yang timbul dari seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi perilaku manusia ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang intrinsik berasal dari dalam diri, yang ekstrinsik berasal dari luar. Nah, contohnya motivasi intrinsik yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya tanpa paksaan ya. Kalau motivasi ekstrinsik yaitu murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum atau menghindari hukuman. Kemudian murid melakukan disiplin karena ingin mendapat imbalan berupa hadiah atau pujian dari orang lain. Nah, sekarang coba pertanyaan tematik, coba baca dulu. Ada kasus Ibu Anas dan kemudian nanti coba jawab pertanyaan ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa ya melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, pertanyaannya coba, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Kenapa? Karena setiap anak itu mempunyai kelebihan masing-masing. Ada yang berbakat di bidang matematika atau pelajaran yang lainnya, dan kita sebagai guru harus memfasilitasi anak karena tujuan dari kurikulum merdeka tadi ya, bahwa kita itu harus mengedepankan kebutuhan anak-anak dan anak-anak. Ya, terima kasih Bu Eni. Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa? Karena itu tidak melihat ke anak, jadi Pak Seno itu tidak memahami
kebaikan. Kalau konsekuensi itu kita harus itu dulu ada sama anaknya diskusi dulu bagaimana misalnya setuju tidak anak-anak kalau yang melanggar begini itu konsekuensinya ya begitu. Nanti ada hasilnya ya. Kemudian yang kedua ada Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas. Setelah jam istirahat usai, ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Pertanyaannya, berdasarkan teori motivasi yang tadi ya. Nah, kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Motivasi ekstrinsik Motivasi ingin mendapat motivasi ekstrinsik karena ingin mendapat hadiah. Kemudian yang kedua, adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Adakah cara lain? Ya, kita memberikan motivasi kepada anak agar anak dengan sukarela dengan dari dasar hatinya termotivasi untuk disiplin. Terima kasih Bu demikian seperti itu. Sekarang, lanjutan dari yang tadi, ini ada dihukum oleh penghargaan. Nah, bahwa penghargaan itu katanya berlaku sama dengan hukuman. Menurut teori siapa itu? Alfie Kohn tahun 1993. Bahwa katanya penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini akan berpengaruh, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek dan jangka panjang. Terus penghargaan itu katanya menghukum, penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif, penghargaan itu akan merusak hubungan, kemudian penghargaan itu akan menurunkan kualitas, dan penghargaan itu akan mematikan kreativitas serta penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Penjelasannya mengapa dihukum oleh penghargaan itu pengaruh jangka pendeknya atau jangka panjangnya ada. Nah, contohnya penghargaan efektif itu jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut itu akan ketergantungan gitunya, karena melakukan sesuatu itu harus dengan diiming-imingi oleh hadiah penghargaan. Nah, kemudian jadi itu menjadi tidak efektif. Terus merusak hubungan. Merusak hubungan maksudnya bagaimana? Sosial anak jadi berantem, cemburu sosial ya. Jadi adanya kecemburuan sosial. Mungkin sama kita
saya juga pernah melakukannya ya, memberi reward, memberi penghargaan dengan benda atau apapun. Sebelum saya mempelajari ini, saya pun melakukannya karena belum tahu, belum paham ya. Tetapi setelah mempelajari ini, oh berarti memberikan penghargaan itu merupakan mengurangi hukuman dirinya dengan penghargaan. Kemudian tidak efektif katanya. Apanya yang tidak efektif? Misalnya gini, jika saya mengharapkan sesuatu dengan meminta penghargaan, meminta imbalan, tetapi kita itu setelah melakukan itu tidak dapat melakukannya, tidak dapat melakukannya. Nah, perasaan kita kan akan bagaimana? Akan kecewa ya. Jadi itu tidak efektif. Kemudian contohnya orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan, ya, bila diberi penghargaan, hampir pasti tidak akan berhasil. Soalnya sudah menjadi kebiasaan, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Sekarang coba ini isi tindakan guru, kemudian pilih hukuman atau konsekuensi. Yang ke-1, mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali. 15 kali, iya, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJJ. Untuk pelajaran untuk pelajaran berarti konsekuensi, kecuali ya. Terima kasih, berarti sudah memahami. Nah, sekarang apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama, seperti kasus tali IPA. Pasti dia akan teringat terus ya, sampai dewasa, sampai tua, bahkan mungkin pasti dia akan teringat terus ya. Kemudian kalau konsekuensi akan membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, sehari lama gitunya, sehari lama pasti tidak merasa nyaman karena melakukan konsekuensi ya. Terus kalau hukuman anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman merupakan konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi anak belajar untuk mengampuni kekeliruan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, itu sementara. Lanjut. Nah, sekarang kita lanjut ke apa itu restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang, seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Gosen ya, tahun 2004. Nah, sekarang perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu merupakan identitas gagal, ya. Kalau
konsekuensi dan restitusi. Mungkin bisa terbaca ya. Kalau hukuman kan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kalau di konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, di restitusi itu merupakan pilihan. Jadi misalkan menghukum anak yang terlambat, bukan menghukum, anak yang terlambat sekolah, misalnya terlambat masuk sekolah ya. Dan kebetulan sudah saya praktekkan. Biasanya kan saya sebelum mempelajari ini, kali kamu terlambat deh, atau ih kamu teh kunaon sih terlambat wae. Pasti semuanya juga pernah merasakan, pernah bilang ke anak yang terlambat ataupun dengan kata-kata yang lain ya. Tetapi setelah saya mempelajari modul ini, kemudian saya mempraktekkan dengan memakai restitusi, dengan melakukan pendekatan terhadap anak itu, ditanya baik-baik dan ada contoh-contoh nanti cara penerapannya ya. Jadi hukuman itu bersifat negatif, kalau konsekuensi netral, kalau restitusi positif. Jadi milih yang positif restitusi ya. Ini sudah terbaca ya, ini tidak usah dibaca semuanya. Sudah. Nah, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi si siswa tersebut bukan menebus kesalahan, namun mereka belajar dari kesalahannya. Kemudian bisa memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran, bukan paksaan, ya, bukan dipaksa. Misalkan besok kamu tidak boleh terlambat lagi, tapi misalkan menawarkan dengan cara berbicara, mengajak ngobrol. Apa alasannya kenapa terlambat, terus bagaimana cara mengatasi supaya kamu tidak terlambat lagi ya. Jadi diajak ngobrol, ditawarkan bagaimana penyelesaiannya ya, jadi bukan dipaksa. Kemudian restitusi juga menuntun anak untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi juga fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi fokus pada karakter siswa, bukan tindakannya, perbuatannya ya. Kemudian restitusi juga fokus pada solusi atau pemecahan masalah ya. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau setelah berbuat salah bisa kembali lagi ke kelompoknya. Misalkan seperti sudah saya praktekkan dengan kelas Pak Iman ya, waktu ada masalah antara kelas 5A dan kelas 5B. Kalau sebelum saya mempelajari ini, pastikan kita akan memanggil anak dulu dengan misalkan atau berteriak-teriak gitu ya, menghabiskan energi dengan memarahi atau tanpa apa istilahnya, menyelesaikan dengan menurut cara pandang anak-anak tersebut. Pastinya penyelesaiannya pasti kita nanti saya akan dibawa ke kantor, akan dihadapkan kepada bapak kepala sekolah atau ibu kepala sekolah, pastinya begitu kan? Atau meminta kalau di kelas yang SMP SMA kan ada guru BK, pasti dibawa ke guru BK misalkan gitu ya. Tapi ternyata Pak Iman juga sudah menyaksikan sendiri ya Pak Iman, setelah diajak ngobrol si siswa tersebut jadi keluar sendiri sadar menyadari kesalahannya tanpa harus saya paksa. Apa sih salahnya itu tanpa harus dipaksa. Jadi sportif pada angkat tangan sendiri, siapa yang merasa bersalah atau yang tidak ya tidak, yang merasa bersalah alhamdulillah pada mengaku semuanya ya. Jadi bisa diselesaikan dengan cara restitusi. Kemudian alhamdulillah sampai sekarang mereka berbaikan kembali ya. Jadi tadi nama kan terus kayaknya sebelum diselesaikan masih bermasalah, masih saling ejek. Kemudian setelah restitusi, kita ke keyakinan kelas seperti yang saya tadi judul di awal, penerapan budaya positif kita akan menggunakan dengan dimulai dari keyakinan
kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini coba, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Mengapa coba? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Kadang-kadang tapi kita kan takut ayah polisi sebenarnya. Rata-rata bisa ayah polisi pakai helm. Nah, berarti itu mah motivasinya dari ekstrinsik ya. Kebanyakan gitu ya. Emang jarang sekali yang sadar dari dalam dirinya bahwa menggunakan helm itu adalah untuk keamanan dan keselamatan diri. Tapi rata-rata kalau nggak si ayam polisi ditilang. Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak waktu COVID ya? Karena mengikuti anjuran pemerintah, bukan karena kesadaran sendiri. Setelah COVID-nya berlalu, ternyata kita kembali lagi ya, tidak menggunakan masker, tidak ya mencuci tangan juga pasti mencuci tangan ya. Tapi kadang-kadang kalau anak-anak juga kalau tidak disuruh suka lupa, suka males ya. Kemudian tidak menjaga jarak lagi ya, berarti itu tadi masih menggunakan motivasi ekstrinsik ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, kalau ada pelatihan coba ibu atau bapak suka datang tepat waktu atau lebih awal? Alhamdulillah kita malah masuk lebih awal ya. Karena apa coba? Apakah karena ingin dipuji oleh atasan atau ingin Tanggung jawab. Ya, Bertanggung jawab. Alhamdulillah berarti kita semua sudah merasa memiliki tanggung jawab ya. Motivasi dari Iya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kita kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, kita membuat keyakinan kelas dulu. Apakah ibu bapak semuanya sudah membuat keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu diambil dari dulu mah tata tertib kelas atau peraturan kelas ya. Nah, saya juga sebelum mempelajari Polima masih menggunakan tata tertib kelas. Tapi sekarang kita ke kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas juga diganti lebih diyakinkan lagi menjadi keyakinan kelas. Apa sih artinya keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nanti jika sudah terbentuk keyakinan kelas, ini peraturan kelas di dalam nanti lebih luas ke keyakinan kelas. Setelah dibuat keyakinan kelas akan menimbulkan lingkungan yang positif, kemudian budaya positif pun akan tercipta. Ya. Nah, bagaimana sih bentuk keyakinan kelas? Bentuk keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Kemudian sedikit saja, jangan terlalu banyak agar mudah diingat oleh siswa. Ya. Berupa pernyataan universal, kemudian sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi kelas kita, disesuaikan dengan sarana prasarana yang ada di sekolah kita. Kemudian kebetulan kita kan di komplek, jadi nanti ya setelah dibuat keyakinan kelas itu harus ada keyakinan sekolah ya, keyakinan sekolah di sana, dimulai dari keyakinan kelas dulu tadi. Kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif dan semua warga kelas dilibatkan dalam pembuatan. Jadi kalau peraturan tata tertib kan dibuat oleh kita ya Bu, dibuat oleh kita. Tetapi keyakinan kelas itu disepakati oleh bersama, ditawarkan kepada murid. Apa sih kelas impian kalian? Apa sih kelas yang kalian
harapkan itu pasti kan anak-anak alhamdulillah kemarin waktu itu saya masih buat tentang kesepakatan kelas, tapi setelah mempelajari ini saya kemarin diganti menjadi keyakinan kelas. Jadi semua anak dimintai pendapat untuk membuat keyakinan kelas. Ada yang misalkan, Bu, tidak boleh jalan-jalan ketika sedang belajar. Nah, tidak boleh jalan-jalan ketika sedang belajar. Dibuat menjadi kalimat positif. Kira-kira apa? Tidak boleh jalan-jalan ketika sedang belajar. Buat menjadi kalimat positif atau inti. Jangan pakai tidak boleh. Jangan pakai kalimat jangan kalimat tidak boleh. Dibuat ke kalimat yang positif. Contohnya, misalkan tenang dan tertib dalam belajar. Berarti kalimat positifnya gitu ya. Kemudian setelah semua warga kelas dilibatkan dalam pembuatannya, nanti setelah berdiskusi terus dirumuskan aturan kelasnya, kesepakatan kelas itu menjadi keyakinan kelas, terus mengubah kalimat negatif menjadi positif, diringkas hasil keyakinan kelasnya menjadi lebih simpel, kemudian ditandatangani oleh semua warga kelas, oleh guru kelas dan semuanya, ya. Kemudian ditempel, boleh dihias ya sesuai dengan kreativitas masing-masing ya. Kemudian misalkan keyakinan kelas 1 sampai 6 itu tidak harus sama, maksudnya berbeda-beda sesuai dengan tingkatnya. Misalkan kalau di kelas 1 kami misalkan ingin apa gitu ya. Jadi tidak mencakup lebih luas. Misalkan cuma di kelas 1 cuma misalkan ada 3, kalau di kelas tinggi 5 atau paling banyak 7 ya. Kalau paling sedikit paling di kelas 1 mungkin 3 keyakinan kelas ya. Nanti siswa pun setelah membuat keyakinan kelas itu jika melanggar mereka sadar bahwa yang dilakukannya itu melanggar ya. Kalau tidak ditandatangani maka anak merasa ada tanda tangan, tapi setelah mereka menandatanganinya mereka merasa bertanggung jawab ya atas apa yang diyakininya. Nah tadi ini contohnya, kalau dalam peraturan kan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Di kalimat positif di keyakinan kelas menjadi tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu banyak ya. Nanti boleh anak-anak mengungkapkan semua keyakinannya, kesepakatannya. Nanti kita rangkum masuknya kemana, ke tanggung jawab atau ke tepat waktu, apakah masuknya ke toleransi, apakah ke disiplin dan sebagainya ya. Nah, ini masuknya ke dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, orang lain, dilarang menggunakan narkoba, masuknya ke kesehatan, bergantian menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar, menggunakan masker, kesehatan, jangan berlari di kelas atau koridor, masuknya ke keselamatan atau keamanan. Ya. Nah, kemarin ini proses ketika saya melakukan proses pembuatan keyakinan kelas, kemudian dihasilkan ditandatangan bersama lalu ditempelkan ya. Ini contohnya. Nah sekarang ada lagi, coba ada pertanyaan pematik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi memintanya dengan paksa ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Coba, kira-kira siapa ya?
mau menjawab. Doni teh maksa ke temannya, sering minta waktu. kekurangan bisa aja makanya itu karena kekurangan anak maksa biasanya Mungkin dari rumah belum makan. Dari rumah makan, ya. Di kelas Bapak Ibu juga pasti mungkin pernah terjadi ya. Ada anak yang minta baru minta baru diambil pemalu terpaksa. langsung nyemot gitu. Ya, kita ke jadi si Doni itu adalah mempunyai kebutuhan dasar, ya. Semua manusia juga mempunyai kebutuhan dasar manusia. Yaitu kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari kasih sayang dan rasa diterima. Yang pertama bertahan hidup dulu, ya, bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, penguasaan dan kebebasan. Mungkin kasus yang dialami Doni itu bisa masuk ke semuanya, ya. Bisa jadi Doni itu dalam kebutuhan dasar manusianya bertahan hidup mungkin karena di rumahnya hidup untuk bertahan hidup. Nah, mungkin karena di rumahnya belum makan sehingga akhirnya merebut atau jadi dia juga berarti kurang kasih sayang dari keluarganya. Kemudian mungkin bisa juga Doni itu merasa senang karena mengganggu temannya, jadi ada kepuasan tersendiri, jadi ada kepuasan tersendiri dengan mengganggu temannya tersebut. Kemudian penguasaannya dia ingin berkuasa gitu, jadi dilihat teman-temannya itu ingin sekali paling jago istilahnya, ya. Dan kebebasannya apa coba kebebasannya? Jadi dia merasa bebas ingin melakukan apa sesuai dengan keinginannya, kehendaknya. Ya. Nah, sekarang kita ke 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru itu kalau dari dalam dirinya, kalau mempunyai motivasi intrinsik untuk ikut belajar, itu berarti sudah sadar, sudah mempunyai motivasi eksistensi. Tanyakan sendiri kepada hatinya masing-masing. Alhamdulillah kami ya masih semangat dalam Bagi ilmu. ya berbagi ilmu. Posisi kontrol dulu itu ada yang sebagai penghukum, tadi ya pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer. Mungkin Bapak Ibu semuanya juga pernah, saya yakin pernah ya, soalnya saya juga pernah. Apakah sebagai penghukum misalnya pernah, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Mungkin kalau yang sebagai manajer rata-rata belum ya, belum. Lalu saya juga baru melakukannya. Nah, di sini contohnya, guru berbuat, kalau penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk dan menyakiti atau menyindir. Kalau membuat rasa bersalah, biasanya begini, suka berceramah atau mengatakan, seharusnya kamu teh begini, ibu teh kecewa sama kamu. Nah, jadi si siswanya merasa dia nanti bersalah, saya bersalah, ibu guru jadi apa gitu ya. Kalau sebagai teman, misalkan cek guru tehnya ini membuat atau sebagai teman membuatkan alasan untuk muridnya. Kalau kata gurunya, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak pernah ibu bantu. Jadi seperti ke temannya ya. Kalau pemantau, kalau tadi pemantau gurunya berbuatnya menghitung dan mengukur, terus pemantau berkatanya apa peraturannya. Kalau di manajer mengajukan beberapa pertanyaan, misalkan tadi karena sudah dibuat keyakinan kelas, masing-masing sudah punya keyakinan kelas, jadi ditanyanya apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Misalnya kamu melakukan kesalahan, ya misalkan mengaku. Keyakinan apa yang kamu langgar, misalkan. Jadi siswanya nanti bisa menunjukkan
Hasilnya kalau penghukum nanti siswa akan memberontak atau menyalahkan orang lain, bahkan bisa berbohong. Kemudian kalau yang pembuat rasa bersalah menyembunyikan atau menyangkal dan berbohong. Kalau yang teman nanti si anak tersebut akan menjadi ketergantungan. Gak sibuk teman gue nama minatnya bagus gitu, jadi yang harus sebagai teman, jadi siswa tergantung ya sangat aktif. Kemudian sebagai pemantau bisa menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi disiplinnya tertibnya ketika kita mengawasi. Kalau tidak diawasi ada begini ya ribut ibu Elin. Kalau ada itu baru gitu. Kalau sebagai manajer akan menguatkan pribadinya ya. Jadi sadar sendiri ya. Sekarang dalam kaitannya dengan berkualitas tadi, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas kalau membuat syarat. Dan bisa baca sendiri ya ke bawahnya. Nah, dampak pada muridnya nanti kalau penghukum itu akan mengulangi kesalahan. Kalau pembuat rasa bersalah bisa merasa rendah diri. Kalau teman lemah, tidak mandiri atau ketergantungan ya. Kalau pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya ya. Kemudian kalau sebagai manajer mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi pasti kita nanti semoga kita bisa memilih sebagai manajer. Amin. Nah, yaitu tadi untuk posisi kita sebagai manajer, yaitu dengan melakukan pendekatan segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi ini tahapannya di sisi pertama ya ada menstabilkan identitas. Jadi ditanya menstabilkan identitas. Misalkan ditanya dulu, setiap orang pasti pernah memiliki kesalahan ya. Jadi jangan langsung menyalahkan. Jadi diajak, dipancing dulu ya. Kemudian yang kedua, di sisi kedua dengan validasi tindakan yang salah. Nah, ditanyanya, kamu tentunya punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu ya. Kemudian yang di sisi satunya lagi, yang ketiga, setelah itu menanyakan keyakinan. Setelah menanyakan keyakinan apa yang terjadi, seperti apa sih kamu ingin menjadi anak seperti apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa. Jadi benar ketika saya sudah di contoh permakannya, kalau videonya mungkin semuanya sudah lihat di YouTube saya yang saya sharekan ya, jadi tidak usah saya ulang lagi sekali lagi di sini ya. Dan alhamdulillah dia ya boleh juga mungkin tahu sering kesiangan namanya anak ini. Alhamdulillah setelah diajak ngobrol diajak dengan ini pendekatan sedikit dari hati ke hati ya, ngobrolnya istilahnya. Alhamdulillah tidak pernah kesiangan lagi. Nah, harapannya ya semoga dengan penerapan disiplin positif akan terbentuk menjadi murid atau peserta didik yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh standar kompetensi lulusan yang diharapkan ya, dengan sesuai standar nasional, sesuai dengan nanti menjadi siswa yang berkarakter, profil pelajar Pancasila, tujuan dari standar nasional pendidikan nasional. Dan diharapkan nanti mumpung di awal semester mulai besok coba dipraktekkan membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Kemudian nanti minta saya laporan dokumentasinya ya. Siap Bu Pak? Insyaallah. Terima kasih. Nah, kita akhiri dengan pantun. Menanak nasi pakai magic jar agar tetap hangat saat mau dimakan. Mari posisikan diri sebagai manajer agar siswa kita tumbuh kesadaran
mendengar kabar hasilnya positif, alangkah bahagianya istri Pak Iman. Mari kita terapkan budaya positif agar sekolah kita aman dan nyaman. Sekian dan terima kasih, salam bahagia Ibu Guru Bapak hebat. Terima kasih waktunya, terima kasih kesediaannya, terima kasih dukungannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mencatat Ibu. Alhamdulillah begitu menyenangkan paparan ini yang bisa kita terima dan bisa kita praktekkan, laksanakan di dalam pembelajaran kita setiap hari. Mudah-mudahan pemaparan ini juga bermanfaat untuk kita semua, untuk anak-anak kita dan menjadi STS Pamenang ini lebih baik lagi ke depannya. Untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, barangkali yang mau ditanyakan kepada pemateri, monggo Mas Arnold. Ada yang langsung, Pak Iman? Bapak Hendra masukkan saja Bu Lia. Ya. Mulia bisa bergerak, digerakkan dan menggerakkan Ibu Bapak Bu. Ada yang Amin. Jadi kita sebagai guru ya, walaupun istilahnya kita sudah merasa pintar, tapi kita harus tergerak ingin melakukan perubahan. Karena ternyata setelah saya mempelajari pendidikan guru penggerak ini, selama saya 17 tahun mengajar, banyak sekali hal yang istilahnya, oh iya ternyata begini, ternyata harusnya begini ya. Ternyata seorang guru itu harus begini. Alhamdulillah Pak, di pendidikan guru penggerak ini walaupun baru ke tahap modul 1, tapi saya rasa ilmunya sudah yang sudah saya dapat sangat bermanfaat dan alhamdulillah sedikit demi sedikit saya sudah terapkan di kelas di dalam pembelajaran saya. Dan anak-anak alhamdulillah merasa senang. Tapi memang tugas kita sebagai guru itu bertambah karena misalkan besok mau belajar apa nih, harus menggunakan metode apa nih, harus merancangnya seperti apa gitu ya. Kalau tadinya kan sesuai dengan di situ di guru gitu. Jadi tapi kita harus berinovasi sekreatif mungkin ya. Jadi saya juga sering melihat misalkan jadi saya suka di TikTok itu bukan sembarangan hanya ingin lihat TikTok itu, tapi saya suka mencari referensi dari banyak sekarang kan guru-guru penggerak ya, guru-guru yang aktif di TikTok itu membagikan, men-sharekan praktik baiknya, praktik mengajar, strategi mengajar di dalam kelas. Jadi saya suka melihat dari situ Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa menggerakkan ya dan bergerak untuk kemajuan sekolah kita ya itu Pak. ya. Kalau tidak ada yang bertanya seperti itu dan saya mau sekali lagi mengingatkan mudah-mudahan besok Bapak Ibu semuanya di dalam kelas sudah mulai menerapkan atau membuat dimulai dari keyakinan kelas kita. Setelah kita buat keyakinan kelas, insya Allah nanti ya Bu Eli, kita buat keyakinan sekolah kita, nanti kita tempel di mading. Nah, kemudian keyakinan kelas juga itu tidak hanya misalkan itu terus bisa dirubah ya. Misalkan ada masukan lagi dari anak, ada tambahan, bisa dirubah kembali ya, bisa diperbaharui kembali. Jadi tidak tetap misalkan 1 tahun ini saja atau 1 semester ini saja, bisa diubah. Mungkin itu saja. Alhamdulillah sesi demi sesi sudah kita laksanakan di sini. Selesai sudah pemaparan, selesai sudah pertemuan kita hari ini, dan pada sesi berikutnya adalah penutupan dan kesimpulan mungkin tadi sudah oleh pemateri. Sekaligus saja di sini penutupan dengan kita baca doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya. Semoga
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Heni Nuraini, guru PAI di SDN Sukamenak 3. Alhamdulillah, setelah mendapatkan ilmu dari Bu Lia, saya mendapatkan penguatan gitu ya, terutama tadi dibahas tentang teori-teori dari Albicon ya, terus sama dosen juga menguatkan kembali bahwa sebenarnya pendidikan di dalam Islam juga sama. Jadi kita itu kalau berbuat sesuatu yang baik itu jangan mengharapkan pujian dari orang lain. Terus jangan, harus ikhlas gitu ya. Jadi intinya tadi juga dibahas sama Bu Lia, ternyata dengan demikian ada klop gitu, ada sinergi dari pendidikan PAI dengan pendidikan kurikulum merdeka gitu ya. Jadi sudah bersinergi menurut saya. Itu saja yang saya komentari, itu yang paling berkesan bagi saya gitu ya. Dalam Islam juga kita itu harus menuntut ilmu sejak dari Bu Ayan hingga liang lahat ya, walaupun saya usia sudah hampir mendekati 50, tapi dengan adanya barusan pencerahan dari Bu Lia semakin semangat untuk belajar dan terus belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Winwin Wartini, memegang guru kelas 1 SD Sukamenak 3, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Setelah melihat paparan dari Ibu Lia yang mengikuti calon guru penggerak angkatan 7, begitu senang membahas tentang budaya positif ya, budaya positif. Beliau bisa menyampaikan kembali kepada rekan sejawat, terutama seperti saya yang angkatan-angkatan udah di atas 50 tahun, tetapi tidak kalah semangat setelah Bu Lia memaparkan materi. Saya juga menjadi semangatnya itu lebih tinggi, terutama di dalam pembelajaran di dalam kelas begitu ya. Nah, mungkin tidak akan panjang yang saya sampaikan, singkat padat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Lia yang telah memaparkan mengenai aksi nyata budaya positif. Nah, dari materi tadi saya sendiri jadi mengetahui, jadi pengetahuan jadi bertambah lagi mengenai bagaimana cara mendisiplinkan anak, dengan bahwa perbedaan dari kurikulum yang lama dengan kurikulum yang baru itu jelas berbeda dari segi prosesnya, proses di dalam kelasnya. Mungkin di materi ini sangat berharga bagi kami dalam kedepannya di pembelajaran di kelas. Mudah-mudahan materi ini membantu kami dalam mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang disiplin, menjadi anak yang profil pelajar Pancasila. Begitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi, saya mengajar di kelas 6D. Setelah tadi menerima paparan dan penjelasan Bu Lia tentang penerapan budaya positif, alhamdulillah saya juga mengikuti CGP angkatan 8 yang sudah lulus di tahap 1. Sangat senang sekali menerima ilmu dari Bu Lia. Mudah-mudahan nanti saya bisa menerapkannya di kelas saya, dan saya termotivasi sekali karena ternyata setelah melihat praktek-praktek Bu Lia dalam pengajaran sangat berinovasi dan kreatif.
Mudah-mudahan di tahap 2 saya bisa lulus untuk mengikuti dan mengembangkan kemampuan saya dalam mengajar dan mendidik anak di kelas. Ya, mungkin itu saja yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini